Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Mari kita awali hari ini dengan bersyukur, mohon ampun dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar mengenai menulis cerita fantasi. Apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus bisa menulis cerita fantasi? Yang pertama, agar kita bisa memberi manfaat atau motivasi untuk orang lain melalui tulisan kita. Selain itu bisa sebagai sarana hiburan, dan apabila karya kita baik, dikirim dan diterima penerbit, kita bisa menghasilkan buku, dan tentunya kita akan bisa mendapatkan uang saku atau pendapatan dari buku yang sudah kita terbitkan itu. Nah, nantinya kita bisa nih kedepannya bisa jadi penulis terkenal, amin. Nah, untuk itu kita harus belajar mulai dari sekarang. Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, kita harus tahu struktur cerita fantasi. Yang pertama ada pengenalan latar dan tokoh cerita. Kemudian tentunya ada konflik atau permasalahan dalam cerita, mulai awal hingga puncak masalah. Setelah masalahnya memuncak, akhirnya masalah itu harus bisa diselesaikan menurun sampai masalah itu selesai dan ditutup dengan bagian akhir cerita, biasanya berupa amanat atau apa sih yang dapat dipelajari dari cerita itu agar pembaca mendapatkan inti atau mendapatkan manfaat dari cerita. Nah, untuk bisa membuat cerita fantasi, sebaiknya nih saya sarankan itu kita bisa membuat kerangka cerita terlebih dahulu. Gunanya apa? Agar kita itu fokus. Ini loh, saya sudah punya kerangka. Jadi ketika nanti membuat cerita sudah terarah. Kerangka itu ibaratnya ketika kita menuju suatu tempat, kita sudah punya petanya. Nah, kerangka itulah peta cerita. Jadi ketika kita mau menulis, ketika kita sudah punya peta, langsung kita bisa mengarah pada cerita fantasi yang kita inginkan. Nah, contoh di sini ada kerangka cerita ya. Misalkan saya ada ide cerita nih, misalkan ini pura-pura terdesak padahal menipu. Tetapi si cerdik tetap mampu mengalahkan penipu. Ini ide cerita. Ide cerita itu penting. Jadi ketika memulai cerita, yang pertama harus kita lakukan adalah menggali ide-ide cerita. Tulis semua ide cerita yang kamu pikirkan di kertas. Kemudian setelah itu pertimbangkan, ini loh nantinya yang saya mau buat cerita fantasi. Bebas, saya ulangi lagi ya, cerita fantasi itu bebas, namanya saja fantasi. Fantasi itu berarti bebas. Kemudian cerita yang baik itu adalah cerita yang memiliki amanat di dalamnya. Jadi pastikan ketika kamu menulis cerita, kamu tahu amanat apa yang ingin kamu sampaikan kepada pembaca. Amanat itu apa? Amanat itu adalah pesan yang bisa dipetik, pelajaran yang bisa dipetik. Nah, kemudian ini saya punya ide ini, amanatnya ini. Nanti latarnya saya buat di hutan. Ada pohon rua. Pohon rua ini kan tidak ada di dunia nyata ya. Inilah yang namanya fantasi bebas. Pohon rua itu ini karena karya saya, jadi pohon rua itu saya singkatan dari pohon ruang waktu. Saya singkat jadi pohon rua. Kemudian tokoh-tokohnya juga tokoh-tokoh fantasi juga di sini. Seperti Takur. Takur itu singkatan dari talikur. Jadi di sini tokohnya itu dia punya bisa mengeluarkan talikur yang panjang sekali namanya, akhirnya saya beri nama Takur. Kemudian tokoh jahatnya saya beri nama Liratira. Liratira itu singkatan dari licik, rakus, tiada tara. Kemudian ada Ramu. Ramu itu singkatan dari Raja Monyet. Nah, kalau saya pengen yang lain gimana Bu, nggak singkatan? Silahkan, bebas. Jadi nama tokoh pun juga bebas, terserah imajinasi kalian. Nah, kemudian di sini cerita fantasi itu biasanya ada kesaktian tokoh. Kalau ini agar lebih menarik saja, semakin ada kesaktian tokoh, kemudian ada keajaiban, kita tuh seperti berpetualang di dunia lain lah. Iya. Nah, di sini misalkan kesaktian tokoh Takur tadi, dia mempunyai kekuatan talikur tadi, kemudian dia bisa menghilang. Kemudian Liratira ini dia bisa lari kencang. Nah, keajaibannya karena di sini tadi saya ambil pohon ruang waktu, jadi di sini ada dahan ruang yang bisa berpindah tempat. Jadi ketika masuk dahan, kita kayak semacam ini pintunya Doraemon. Nah, ini dahan ruang bisa berpindah tempat. Kemudian ada dahan waktu yang bisa memutar waktu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini setelah itu saya membuat judul.
Judul di sini boleh dibuat sebelum membuat ceritanya, atau misalkan cerita sudah selesai baru buat judulnya pun juga boleh. Nah, judul di sini yang bagus itu adalah judul yang tidak menampakkan isi cerita. Maksudnya bagaimana, Bu? Biar pembaca itu penasaran, ini ceritanya tentang apa sih? Kalau misalkan saya ganti judulnya terdesak padahal tertipu. Atau terdesak si penipu. Nah, kalau saya kasih judul seperti ini, pembaca pun sudah tahu, oh ini nanti isinya itu penipuan, jadi dia didesak penipu. Nah, ini jadi penonton sudah tahu ini. Nah, kalau yang ini, Si Takur dan Pohon Rua, pembaca akan penasaran, ini isinya apa sih Si Takur dan Pohon Rua ini, maksudnya bagaimana, isinya tentang apa. Akhirnya dia punya greget buat membaca cerita kita. Ini tips untuk membuat judul ya. Nah, kalau sudah membuat kerangka cerita, kita langsung pada alur cerita. Alur cerita itu ide cerita kita nanti mau dibuat apa, dari mulai tadi pengenalan, kemudian masalahnya apa sampai memuncak, sampai nanti ada penyelesaian. Nah, di sini dimulai dari nanti Takur pulang menuju Pohon Rua. Terus setelah itu, oh ya, nanti Takur di jalan bertemu Liratira yang terjebak dan minta tolong. Akhirnya Takur menolong Liratira. Si Liratira lari kencang setelah ditolong. Tiba-tiba nih Takur terjerat tali kurnya sendiri, lalu ia menghilang menuju Pohon Rua. Nah, Takur masuk ke dahan waktu untuk tahu apa yang terjadi. Nah, ternyata si Liratira telah menipunya. Ia ternyata mencuri buah ramu. Takur segera ke dahan ruang menemui si Ramu. Akhirnya Takur minta maaf pada Ramu. Nah, Ramu pun memaafkan Takur. Takur mengajak Ramu mengadukan perkara Liratira ini ke pengadilan di hutan. Nah, setelah kita punya alur ceritanya, kita bisa membuat cerita, dikembangkan alurnya menjadi kalimat-kalimat ditambah dari pokok pikiran ini, kemudian dibuat paragraf. Nah, ini dia hasilnya. Ya, ini dia Si Takur dan Pohon Rua karya Riara. Nah, jadi di sini kalian bisa baca, kalian skip sendiri, dibaca dulu, bisa dibolak-balik slide-nya, tampilannya, tayangannya, kalian bisa pahami bagaimana cara untuk membuat cerita fantasi. Jadi saya ulangi lagi, cerita fantasi itu bebas, judulnya bebas, tokohnya bebas, tempatnya bebas, semuanya bebas sesuai fantasi kalian, tidak harus ada di dunia nyata. Dia boleh punya kekuatan, boleh tidak punya kekuatan. Ada keajaiban di sana. Kalian mau buat cerita petualangan, misalkan kalian tidur kemudian berpetualang, silahkan. Atau kalian memiliki imajinasi lain tentang cerita fantasi versi kalian, silahkan kalian ungkapkan. Nah, sekarang kalian buat kerangkanya dulu. Setelah kalian buat kerangkanya, ditulis, kemudian nanti silahkan kalian kirimkan pada guru kalian, atau diskusi dengan grup, biasanya ada grup pembelajaran, silahkan kalian kirim di situ. Nanti misalkan kalian, oh ini perlu masukan, silahkan kalian tanya pada gurunya, pada teman juga bisa. Setelah itu, setelah fix kerangkanya jadi, alur ceritanya sudah jadi, barulah kalian membuat cerita fantasi seperti Si Takur dan Pohon Rua ini. Bebas ya, jadi kalian mau buat judulnya apa bebas, tokohnya bagaimana bebas. Intinya yang paling penting adalah itu karya kalian sendiri, tidak boleh copy paste di internet, karena itu seperti mencuri ya. Yang namanya pencuri pun tidak bisa terlihat, maksudnya tidak bisa terdeteksi. Sama ketika kita mengcopy paste karya orang lain, secara tidak langsung kita sudah belajar mencuri, dan itu perbuatan yang tidak baik. Ingatlah bahwa Tuhan itu Maha mengetahui segala sesuatu, dan semua itu pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau ditanyakan langsung pada guru, bisa pada teman sebaya yang sekiranya menurut kalian bisa menjawab pertanyaan kalian, silahkan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.